dari kelas TSBG 01 akan membacakan presentasi aliran air dalam tanah, permeabilitas, dan rembesan. Tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah karena hal ini sangat berguna di dalam 1. Memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah. 2. Menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah. 3. Menganalisis kestabilan dari suatu kandungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai perjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi evaluasi, di mana H sama dengan tinggi energi total, P sama dengan tekanan, F sama dengan kecepatan, G percepatan disebabkan oleh gravitasi, YW sama dengan berat volume air. Apabila persamaan Bernoulli di atas dipakai untuk air yang mengalir melalui pori-pori 80 prinsip rekayasa geoteknis tanah, bagian dari persamaan yang mengandung tinggi kecepatan dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena kecepatan rembesan air di dalam tanah adalah sangat kecil. Maka itu, tinggi energi total pada suatu titik dapat dinyatakan sebagai berikut. Menunjukkan hubungan antara tekanan elevasi dan tinggi energi total dari suatu aliran air di dalam tanah. Tabung pisometer dipasang pada titik A dan titik B. Ketinggian air di dalam tabung pisometer A dan B disebut sebagai muka pisometer. Dari titik A dan tabung pisometer yang dipasang pada titik tersebut, tinggi elevasi dari suatu titik merupakan jarak vertikal yang diukur dari suatu bidang datum yang diambil sembarang ke titik yang bersangkutan. Kehilangan energi antara dua titik A dan B dapat dituliskan dengan persamaan di bawah ini, di mana I gradien hidrolik, L sama dengan jarak antara titik A dan titik B, yaitu panjang aliran air di mana kehilangan tekanan terjadi. Pada umumnya, variasi kecepatan V dengan gradien hidrolik I dapat dijadikan sebagai dalam gambar 4.2. Gambar ini membagi grafik ke dalam 3 zona. 1. Zona aliran laminar atau zona 1. 2. Zona transisi atau zona 2. Dan 3. Zona aliran turbulen atau zona 3. Bila mana gradien hidrolik bertambah besar secara perlahan, aliran di zona 1 dan 2 akan tetap laminar dan kecepatan V mempunyai hubungan yang linear dengan gradien hidrolik. Pada gradien hidrolik yang lebih tinggi, aliran menjadi turbulen atau zona 3. Bila gradien hidrolik berkurang, keadaan aliran laminar hanya akan terjadi di zona 1 saja. Pada kebanyakan tanah, aliran air melalui ruang pori dapat dianggap sebagai aliran laminar.
Hukum Darcy. Pada tahun 1850-an, Darcy memperkenalkan suatu persamaan sederhana yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah yang jenuh. Dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan KI, di mana V sama dengan kecepatan aliran, yaitu banyaknya air yang mengalir dalam satuan waktu melalui suatu satuan luas. Penampan melintang tanah yang tegak lurus arah aliran. K sama dengan koefisien rembesan. Hukum Darcy yang didefinisikan oleh persamaan menunjukkan bahwa kecepatan aliran V mempunyai hubungan linear dengan gradien hidrolik I, dan grafik dari hubungan tersebut melalui pusat sumbu seperti ditunjukkan dalam gambar 4.4. Hasbo 1960 telah melaporkan 4 hasil pengujiannya yang dilakukan pada contoh tanah lempung yang strukturnya belum rusak. Berdasarkan pada hasil pengujian tersebut, koefisien rembesan mempunyai satuan yang sama seperti kecepatan. Istilah koefisien rembesan sebagian besar digunakan oleh para ahli teknik tanah atau geoteknik. Para ahli geologi menyebutnya sebagai konduktivitas hidrolik. Bila mana satuan Inggris digunakan, koefisien rembesan dinyatakan dalam total volume dalam satuan S1. Koefisien rembesan dinyatakan dalam cm atau detik, dan total volume dalam cm3. Koefisien rembesan tanah adalah tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekasaran penukaan butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Pada tanah berlempung, strukturnya tanah memegang peran penting dalam menentukan koefisien rembesan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempung adalah konsentrasi ion dan ketebalan lapisan air yang menempel pada butiran lempung. Uji permeabilitas. Terdapat 4 macam cara pengujian untuk menentukan koefisien permeabilitas di laboratorium, yaitu pengujian tinggi energi tetap, B. pengujian tinggi energi turun, C. penentuan secara tidak langsung dari pengujian konsolidasi. Rembesan ekivalen pada tanah berlapis-lapis. Koefisien rembesan suatu tanah mungkin bervariasi menurut arah aliran yang tergantung pada perilaku tanah di lapangan. Untuk tanah yang berlapis-lapis, di mana koefisien rembesan alirannya dalam suatu arah tertentu berupa dari lapis ke lapis, kiranya perlu ditentukan harga rembesan ekivalen untuk menyederhanakan perhitungan. Penurunan berikut ini adalah perumusan rembesan ekivalen untuk aliran air dalam arah vertikal dan horizontal yang melalui tanah berlapis-lapis dengan arah lapisan horizontal. Uji rembesan di lapangan dengan cara pemompaan dari sumur. Di lapangan, koefisien rembesan rata-rata yang searah dengan arah aliran dari suatu lapisan tanah dapat ditentukan dengan cara mengadakan uji pemompaan dari sumur. Di dalam melakukan percobaan, air dipompa keluar dari sumur uji yang mempunyai mantel silinder berlubang dengan kecepatan tetap. Beberapa sumur observasi dibuat di sekeliling sumur uji dengan jarak yang berbeda-beda. Ketinggian air di dalam
sumur uji dan sumur observasi diteliti secara terus-menerus sejak pemompaan dilakukan sehingga keadaan tunak dicapai. Penguji tinggi energi tetap. 1. Pengujian constant heat ini cocok untuk jenis tanah granular. 2. Prinsip pengujian tanah benda uji diletakkan di dalam silinder. 3. Pemberian air dari pipa masuk dijaga sedemikian rupa sehingga beberapa tinggi air pada pipa masuk dan pipa keluar selalu konstan selama percobaan. Pada kedudukan ini, tinggi energi hilang adalah H. Setelah kecepatan aliran air yang melalui contoh tanah menjadi konstan, banyaknya air yang keluar ditampung dalam gelas ukur dan waktu pengumpulan air dicatat. Pengujian tinggi energi turun. Pengujian Fahrenheit ini cocok untuk jenis tanah berbutir halus. Prinsip pengujiannya, tanah benda uji diletakkan di dalam silinder. Pipa pengukur didirikan di atas benda uji, kemudian air dituangkan ke dalam dan air dibiarkan mengalir melewati benda uji. Beberapa tinggi air pada awal pengujian adalah H1. Kemudian air dibiarkan mengalir melewati benda uji sampai waktu tertentu dengan perbedaan tinggi muka air adalah H2. Faktor-faktor yang mempengaruhi koefisien rembesan: ukuran butiran tanah, sifat dan pori cairan, kadar pori, susunan struktur partikel. Terima kasih atas kesempatan untuk membacakan presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.